saudara-saudara kita bersama-sama. Allah yang baik, karya kasih-Mu terus nyata dalam hidup kami. Salah satunya lewat firman yang ada dicetak dan kami miliki, yaitu Alkitab. Kami percaya lewat firman Tuhan menuntun kami, mengarahkan perjalanan kami agar seturut dengan kehendak. Pagi ini mengingat karya para murid sebelum Roh Kudus turun, kami berhimpun bersama dalam kegamangan karena Yesus telah naik. Namun janji Tuhan untuk memutus penghibur kami nanti. Dan itulah doa-doa yang disampaikan oleh para murid dan kami semua untuk menghayati janji Tuhan tergenapi melalui Roh Kudus yang tercurah. Kami siap belajar dari firman-Mu agar kehidupan persekutuan kami semakin melekat pada kehendak Tuhan. Bersabdalah bagi kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, mari kita membaca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saya akan membacakan menurut terjemahan baru. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipakai, yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan mulai dengan bertanya, Bapak Ibu lebih suka sendiri atau bersama-sama? Sama ya? Oke, saya tes. Kalau Bapak Ibu dapat berkat, nggak usah gede-gede lah, 5 juta rupiah, Bapak Ibu senangnya dipakai sama-sama atau dipakai sendirian? Pagi sore udah habis ya Pak ya? Ya, saudara-saudara, memang manusia ini seringkali melakukan sesuatu demi dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau ditanya lebih suka yang mana, jawabannya tergantung kita. Kalau kita lagi sepi, kita pengennya sama-sama WA teman, kumpul yuk makan di pagi sore ya, lalu kita kumpul. Tetapi kalau lagi bete sama orang lain, nggak pernah kelihatan. Nah, saudara-saudara, bersama atau sendiri itu tergantung dari tujuan. Ada sebuah kalimat indah dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, yang bunyinya begini: If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. Sebuah kalimat yang saya amat yakin Bapak Ibu sudah sangat tahu. Kalau mau jalannya cepat, ya sendirian. Tetapi kalau mau jalannya jauh, ya bersama-sama. Tergantung dari
jalannya jauh atau jalannya cepat. Nah, dalam dunia sekarang, saudara-saudara, orang banyak memilih fast. Dalam kehidupan ini, kalau kamu gak bisa ngikutin saya tinggal. Dan itu sebabnya ada banyak sekali kasus-kasus perceraian. Ada banyak kasus-kasus orang meninggalkan gereja karena dia nonton YouTube, mendengar khotbah dari berbagai macam gereja. GKI ketinggalan. Saya mau jalan cepat. Saudara-saudara, inikah panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita membaca kisah gereja perdana, maka gereja perdana kisah para rasul 2 menunjukkan kepada kita bahwa hakikat gereja adalah persekutuan. 3.000 orang dalam kisah para rasul 2 bersekutu setiap hari dan tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Mereka berjalan bersama-sama karena itu hakikat sebuah gereja. Dalam bacaan Injil besok di hari Minggu, saudara-saudara akan menghayati doa Yesus, doa syafaat Yesus menurut Yohanes 17. Salah satu bagian dari doa Yesus adalah supaya mereka menjadi satu. Panggilan gereja jelas, panggilan persekutuan gereja tegas, yaitu mempersatukan orang-orang yang berbeda-beda. Dalam Efesus juga saudara-saudara, kalau kita membaca dari pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22, ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa hakikat gereja adalah mempersatukan. Satu itu bukan berarti sama. Nah, saudara-saudara, problemnya kenapa ada banyak gereja yang kemudian kehilangan semangat kesatuan. Ada banyak gereja kemudian terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok dan merasa diri paling penting. Problemnya adalah karena mereka ingin berjalan cepat. Padahal sekali lagi hakikat gereja adalah berjalan bersama-sama sejauh mungkin memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi susah Pak Pendeta, susah Bu Pendeta, saya nggak cocok sama dia. Benar, saudara-saudara. Bapak Ibu yang masih punya pasangan, ada yang masih suka berantem sama pasangannya? Luar biasa ya. Saya bersyukur saya menikah 27 tahun. Dan sampai hari ini saya tidak pernah berantem dengan istri saya di depan anggota jemaat. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita berbeda. Bagaimana kita bisa menyatukan yang berbeda itu dalam semangat persekutuan yang sama? Dalam dunia rekonsiliasi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 6 penyebab konflik. Ada 6 sumber konflik disebutkan di sana. Yang pertama, sumber dayanya berbeda. Misalnya pendidikan. Susah Pak ngomong sama dia, nggak ngerti dia pemahaman saya karena sumber dayanya berbeda. Atau relasinya yang tidak terlalu terjalin dengan baik, informasi yang diterima berbeda, hubungan yang retak, struktur yang begitu rumit, dan nilai-nilai kehidupan yang dijalani. Nah, 6 hal ini menunjukkan bahwa aduh susah banget sih hidup bersekutu, lebih baik sendiri-sendiri aja. Saya mendingan gak peduli sama dia. Berapa banyak suami istri tinggal di rumah sama, tetapi kamar yang berbeda. Nah, saya mau cerita saudara-saudara, suatu ketika di sebuah gereja, ini cuma cerita rekaan, ya, tidak bermaksud menyindir siapapun. Ada seorang pria dari Sumatera Utara jatuh cinta sama perempuan dari Jawa Tengah. Ya, jadi satu dari Sumatera Utara
yang satu dari Jawa Tengah. Saudara-saudara, beda sekali karakternya. Kebetulan saya orang Jawa, istri saya orang Batak, jadi bisa saya bayangkan keadaan. Nah, saudara, setelah mereka menikah, saudara-saudara, abang dari si laki-laki ini meminjamkan mobil. Kau nanti kalau menikah bulan Madura ke Bali, nih abang kasih pinjam mobil. Wah, senang sekali saudara-saudara, senang sekali. Habis mereka memperkatakan nikah, pesta, mereka meluncur jalan ke Bali. Nah, istrinya sekarang sudah jadi istrinya yang belum pernah melihat suaminya bawa mobil, kaget saudara-saudara, ngebut sekali. SIM-nya SIM Metro Mini. Wah, tapi sebagai orang Jawa, dia nggak berani ngomong. Dia masuk jalan panjang, dia pegangan kebetulan gitu ya. Masuk jalan tol semakin luar biasa, nggak tahan lagi sampai ke titik puncak. Dia ngomong begini, Mas, pelan-pelan Mas, aku takut. Suaminya bilang, tenanglah, tenang. Belum seberapa ini katanya. Makin ngebut saudara-saudara, masuk tol yang panjang gitu ya, tol apa, Cikampek. Waduh, keringat dingin, istrinya pegangan kanan kiri, dia teriak karena saking ketakutannya, Mas, alon-alon toh Mas. Suaminya menghentikan mobil. Kau baru sehari menikah dengan aku, sudah selingkuh kau. Siapa itu Thomas? Dia pikir Thomas itu nama orang, berantemlah mereka. Dan saudara-saudara, ini cuma cerita yang menunjukkan tidak mudah hidup dalam kesatuan. Tidak mudah. Konflik seringkali terjadi, kerjasama justru menghasilkan luka. Berapa banyak orang yang mundur dari pelayanan? Ya, saya tidak tahu saudara-saudara, konon katanya di GKI ada banyak orang yang begitu turun jadi penatua, bikin pengucapan syukur. Saudara, selesai beban berat ini ya, Bu Setiawati, saya bikin pengucapan syukur, saya nggak mau lagi. Saudara-saudara, kenapa? Karena luka. Tetapi saudaraku, ingat baik, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang Tuhan mengizinkan peristiwa yang berbenturan dengan kita sebagai alat untuk menumbuhkan kita. Seorang pendeta yang bernama Pat William, dia mengatakan, true teamwork is a spiritual experience. Saudara-saudara, temukan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang seringkali melukai hati kita. Temukan Tuhan dalam relasi kita dengan orang lain. Sebab ketika kita mampu menjalin kerjasama dengan orang lain yang berbeda dengan kita, di situ kita menemukan pengalaman-pengalaman spiritual. Nah, kalau orang tidak mau berjalan bersama, saudara-saudara, seperti bangun rel kereta api, yang satu dari sana, yang satu dari sini, begitu gabung relnya nggak nyambung. Ada banyak gereja saudara-saudara hebat luar biasa, tetapi semangat persekutuannya hilang hingga rel tidak nyambung. Saya sering ketemu ada komplain atau keluhan dari penatua. Aduh Pak, ini orang sebenarnya udah pemuda, tapi tetap aja mau jadi remaja. Saudara-saudara, GKI itu sekolah minggunya banyak biasanya. Remaja makin dikit, remaja dikit, pemuda hilang. Nanti lansia baru datang lagi. Dan saudara-saudara, ada rel yang gak nyambung dalam persekutuan itu. Dan itu sebabnya satu hal yang perlu kita ingat adalah temukan proses pertumbuhan spiritual bersama dengan orang lain yang justru berbeda dengan kita. Nah, di dalam bacaan kita, di dalam Efesus, saudara-saudara, teladan kesatuan itu ditunjukkan oleh Allah Trinitas. Kesatuan Allah Trinitas itu menjadi teladan kesatuan kita. Berbeda
itulah yang akan kita hayati dalam minggu Trinitatis beberapa waktu ke depan. Dan di dalam Alkitab disebutkan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Apa yang menyatukan kita? Karena semangat kesatuan itu ada pada Allah Trinitas. Satu tubuh, kita sama-sama tubuh Kristus. Memang ada yang jadi kaki, memang ada yang jadi tangan, tetapi satu tubuh, satu roh. Roh yang menggerakkan kita adalah Roh Kudus yang sama, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman. Perhatikan disebutkan satu baptisan. Ini yang membuat GKI tidak lagi membaptiskan orang dari gereja lain yang sudah dibaptis di sana dengan cara apapun atas sekarang, walaupun harus dilakukan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia masuk GKI, mulai dibaptiskan. Betul ya Bu Setiawati? Kenapa? Karena Alkitab mengatakan satu baptisan. Saya pernah dapat anak katekisasi yang saya kaget sekali. Dia bilang, wah Pak Pendeta, dengan bangganya awalnya, saya udah baptis mungkin 6 kali Pak. Saya ke gereja ini baptis, gereja ono baptis, gereja ini baptis 6 kali Pak. Saya bilang kamu bertobat. Karena Alkitab bilang satu baptis. Saudara-saudara, semangat kesatuan inilah yang membuat tubuh Kristus nyata dalam kehidupan gereja. Nah, pertanyaan, bagaimana cara supaya kita bisa hidup dalam kesatuan di tengah-tengah perbedaan? Maka dari bacaan kita saya menemukan ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, belajar rendah hati. Saudara-saudara, setiap kita harus meletakkan orang lain dalam semangat memuliakan diri. Masih ingat lagu sekolah minggu? Kulihat di wajahmu kemuliaan, menemukan Tuhan pada wajah orang lain, menempatkan orang lain dalam kebaikan Tuhan, dan itu awal dari sikap rendah hati. Saudara-saudara, biasanya kalau kita ketemu orang, yang pertama kali muncul adalah curiga. Hampir kebanyakan orang ketika pertama kali berjumpa dengan saya,